Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa syafa'atu allati dakharaha lahum haqqun ay sabitatun. Ya, kalau sabitun berarti mubtada'nya. Ini kenapa sabitatun? Karena mubtada'nya syafa'ah. Kalau al-haud haqqun sabitun karena mubtada'nya ini mudzakkar. Ya kan? Jadi sabitatun, haqqun sabitatun. Kama ruwiya fil akhbar. Jadi syafaat allati iddakharaha lahum ay li ummati. Iddakharaha yaitu yang Nabi SAW simpan. Ada syafaat Nabi SAW simpan untuk umatnya. Dan ini haqqun sabit. Kama ruwiya fil akhbar. Kama ruwiya fil akhbar. Ini sebagaimana datang dalam hadis. Iya. Kata Nabi SAW, likulli nabiyyin da'wah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, di setiap nabi itu ada doa mustajabah. Jadi setiap nabi punya doa mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi itu menyegerakan setiap doanya untuk umatnya. Iya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi saya simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Namanya kan iddakharaha. Ya. Insyaallah fahiya nailatun. Maka itu akan mencakup seluruhnya insyaallah, tapi man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Tapi siapa yang meninggal dari umatku dalam keadaan dia tidak berbuat syirik. Artinya dia meninggal di atas keadaan muslim. Meninggal di atas keadaan muslim. Di riwayat lain, wa inni akhartu syafa'ati li ummati. Ya kan? Saya mengakhirkan, artinya nanti saya akan menjadikan doaku ini untuk umatku pada hari kiamat sebagai syafaat untuk mereka dariku syafaat yang Allah izinkan untukku berikan kepada umatku nanti. Ya, umatku nanti. Ini menunjukkan bahwasanya iddakharaha itu yang Nabi SAW simpan untuk umatnya. Iya, simpan untuk umatnya. Baik. Wasyafa'ah, di sini membahas tentang syafaat. Syafaat itu ada dua, ada syafaat di dunia dan di akhirat. Ya, itu jelas. Syafaat itu ada dua, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Iya. Dan syafaat sendiri dari sisi bahasa itu dari syafa'. Iya. Syafa'. Itu genap. Lawannya adalah ganjil. Witr. Dikatakan memberi syafaat dikatakan syafi' karena dia menjadikan satu itu dengannya menjadi dua, dikatakan syafa' genap. Ya kan? Jadi orang yang meminta syafaat ini ganjil, kemudian datang memberi syafaat menjadikan ganjil menjadi genap karena cukup dua. Itu namanya syafaat. Itu secara lugah. Iya. Adapun secara istilah dari keseluruhan, syafaat itu adalah at-tawassut lil ghair. Iya. Tawassut lil ghair fi jalbi al-manfa' maslahat atau daf'il madarrah. Itu bentuk mengambil penengah. Iya. Untuk jadi syafaat itu bentuk penegak untuk selainnya
untuk mengambil manfaat, maslahat atau menahan dari bahaya. Nah, itu namanya apa? Asy-syafa'ah. Syafa'ah. Baik. Dan telah berlalu ya bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi berapa? Di dua, dunia dan akhirat. Iya, syafaat di dunia itu bermakna doa. Syafaat di dunia itu bermakna doa. Iya, meminta didoakan dan seterusnya. Iya, makanya kalau dikatakan syafaat di dunia itu dari dua sisi. Syafaat dari makhluk untuk makhluk di sisi makhluk. Ini yang berjalan, misalnya antum ke saya, Ustaz baik. Ya kan? Jadi syafaatku makhluk untuk kalian makhluk di sisi makhluk, yaitu Ustaz baik. Jadi saya bilang, Ustaz, santri mau libur Ustaz. Oh iya, libur saja. Ya kan? Iya. Gitu. Ini boleh ketika pada perkara yang mubah, ya, bukan pada perkara yang haram. Syafaat di dunia yang kedua, dari bentuk yang kedua adalah syafaatul makhluk minal makhluk lil makhluk indallah. Syafaatul minal makhluk lil makhluk indallah. Ini bagaimana modelnya? Inilah yang banyak dipakai ketika Nabi SAW mendatangi orang-orang. Iya, ya Rasulullah isfa' lana. Ya kan? Atau kata ya Rasulullah ud'u lana indallah. Ya kan? Ini namanya syafaat, tapi bentuk doa. Doa. Ya, datang kepada Nabi SAW. Ini dengan syarat. Ya. Pertama, yang diminta syafaat ini diminta untuk mendoakan itu hadir, hayyun qadir. Iya. Hadir hayyun qadir. Iya. Makanya Nabi SAW banyak, para sahabat juga datang dimintakan untuk doakan, ya, sembuhkan, datang kepada manusia dan seterusnya. Ini namanya apa? Doa. Ini namanya doa. Iya. Dan ini boleh dengan syarat tadi. Dengan syarat tadi. Iya. Jadi mananya apa? Itu doa. Iya, minta didoakan. Minta didoakan. Ya. Jadi dengan menggunakan kata lafaz syafa'a, isfa' lana indallah. Jadi kalau bilang isfa' lana indallah, boleh atau tidak? Iya. Kalau orang ini mampu, maka boleh. Ya kan? Kalau dia tidak mampu, ya ini kalau di dunia. Kalau di dunia. Ya. Kalau di dunia. Misalnya doakan saya supaya saya ini lulus dan seterusnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW didatangi perempuan, ya Rasulullah, doa kepada Allah supaya saya punya penyakit ini supaya disembuhkan. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, bisa saja, dan insyaAllah Allah akan menyembuhkanmu. Tapi kalau kau sabar itu walakil jannah. Apa kata perempuan? Ya Rasulullah, biarkan saya begini. Iya, saya mendapatkan surga, tapi doakan jika penyakitku, penyakit ayan-ayannya ini datang, penyakit gilanya datang, itu tidak tersingkap auratnya. Sudah. Dia sabar, dapat surga. Ya, itu syafaat di dunia minal makhluk lil makhluk indallah, tapi dengan syarat tadi. Dengan syarat tadi. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat di akhirat. Ini yang menjadi pembahasan. Mana dalilnya? Mana tandanya bahwasanya yang dibahas di syafaat di fil akhirah? Kata penulis iddakharaha, dia simpan. Berarti apa ini? Di akhirat. Iya. Di akhirat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yang di akhirat. Maka syafaat di akhirat ini itu
berkaitan tentang beberapa syafaat yang tetap pada hari akhirat. Dan itu ada beberapa jenis. Beberapa jenis. Seperti syafaatul uzma, ini yang paling besarnya. Syafaatul uzma. Atau kalau rinciannya begini, syafaat di akhirat itu ada dua jenis lagi. Ada khusus untuk Nabi dan ada yang bersyarikat bersama Nabi selainnya. Ada yang bersyarikat bersama Nabi selainnya. Jadi kalau seperti ini, berarti syafaat di akhirat itu adalah apa yang dikatakan bentuk penamaan umum untuk setiap doa Nabi SAW kepada untuk umatnya. Itu syafaatnya. Jadi bentuk penamaan umum untuk setiap doa Nabi SAW pada hari kiamat, untuk umatnya. Baik yang menjadi kekhususannya atau berserikat selainnya, atau berserikat bersama Nabi SAW selainnya. Itu syafaat yang berkaitan dengan akhirat. Setiap doa Nabi SAW. Ini semua hak. Semua hak. Seperti kalau Nabi SAW tak kalah di mana? Di akhirat nanti, syafaatul uzma, apa kata Nabi SAW? Ummati, ummati, ya Rabbi. Itu bagian dari apa? Syafaat Nabi SAW kepada umatnya. Tak kalah dikatakan, umatku, umatku, ya Allah, umatku, umatku. Ya kan? Ini tak kalah di mana? Di mana ini? Di mana ini? Tak kalah Nabi SAW, ya umatku, umatku, ya Rabbi. Di mana ini? Di akhirat di mana? Di mana? Di Sirat. Tak kala seorang melewati Sirat, Nabi SAW di ujung Sirat apa katakan? Ummati, ummati. Iya kan? Ini bagian dari itu. Bagian dari itu. Terlebih ketika di syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Baik. Jadi syafaat itu secara umum apa yang berkaitan dengan akhirat itu seluruh apa yang secara umum dari apa yang menjadi doa Nabi SAW untuk umatnya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Baik yang menjadi kekhususannya atau apa yang bersyarat itu bagian dari syafaat. Contoh yang menjadi kekhususannya adalah syafaat Nabi SAW di syafaatul uzma. Ini syafaat pertama yang menjadi kekhususan Nabi SAW. Ini berkaitan dengan syafaat yang menjadi kekhususannya dulu. Kemudian syafaat yang kedua, ini hafal ini. Syafaat untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya yang pertama kali memberi syafaat dan saya yang pertama kali diberikan izin untuk memberi syafaat. Ya kan? Jadi ini yaitu syafaat untuk membuka apa? Membuka pintu surga. Disitulah umatnya Nabi Muhammad SAW masuk. Tak kala melewati Sirat. Ini yang kedua. Yang ketiga syafaat menjadi kekhususannya adalah syafaat untuk pamannya. Dari bentuk syafaat mengurangi siksaan dari pamannya Abu Thalib. Ini tiga syafaat yang menjadi kekhususan Nabi SAW. Dan tidak ada yang bersyarikat dengannya siapapun. Tidak ada. Tidak Nabi Adam. Jadi para nabi itu belum masuk surga. Sampai Nabi SAW membuka. Ketika datang mengetuk, kemudian kata penghuni surga, penjaga pintu surga, siapa? Ana Muhammad. Apa kata malaikat? Saya tidak diperintah untuk membuka kecuali untukmu. Siapa yang sebelummu? Jadi saya tidak diperintah untuk membuka ini kecuali engkau dulu. Baru setelahnya itu baru boleh saya bukakan untuk yang lain. Lihat. Ini menjadi syafaat kekhususan Nabi SAW. 3. Syafaatul uzma, syafaatu dukhul jannah, di ahli jannah. Kemudian syafaat li ammihi Abu Thalib.
Kemudian syafaat yang bersyarikat Nabi SAW, ini ada 5. Ada 5. Iya. Dan sebelum itu kita harus tahu bahwasanya ada syufa'a yang lain selain Nabi SAW. Iya. Ada syufa'a yang lain selain Nabi SAW, seperti malaikat, orang-orang mukmin itu memberi syafaat semua. Ya, memberi syafaat semua. Syafaat dikatakan Nabi SAW, syafa'atil malaika wan nabiyyun, maksudnya para nabi, wal mu'minun. Iya, hatta lam yabqa illa arhamur rahimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dalam neraka, kemudian mengambil satu genggaman itu dari manusia, kemudian masukkan dalam surga. Sudah habis. Iya. Jadi tak kala malaikat sudah memberi syafaat, iya. Kemudian para nabi sudah memberi syafaat, iya. Kemudian apa lagi? Orang-orang mukmin memberi syafaat, kemudian tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, masih ada tersisa dalam neraka orang-orang mukmin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggamannya, ya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Iya, dan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari genggaman itu semuanya orang bertauhid. Dan apa yang tersisa itu semuanya orang meninggal di atas kekufuran, kesyirikan dan seterusnya. Iya, jadi situlah sudah. Tak kali dimasukkan ini selesai sudah. Iya, datang kematian berbentuk hewan yang kambing yang indah, kemudian disembelih di depan penghuni surga dan penghuni neraka. Ya al jannah khuludun wala maut, ya al nar khuludun wala maut, kemudian disembelih. Sudah kekal, tidak lagi kematian. Iya, la yamutu fiha wala yahya, cuma itu yang ada. Tidak mati, tidak hidup juga, tidak tahu bagaimana. Ya, iya, nasallallahu afiyah. Baik. Kata atau ini yang jadi syafaat itu ada yang terbagi 2, syafaat khusus dan syafaat yang Nabi SAW dan selainnya bersyarikat. Seperti syafaat syafaat masuk ke dalam surga tanpa hisab wal adab. Iya, hisab wal adab. Kemudian syafaat untuk diangkat derajatnya di surga. Ini 2. Kemudian syafaat siapa yang sama apanya? Kebaikannya dan kejelekannya setara. Sudah berapa? 3. Iya, syafaat pertama apa? Syafaat dukhul jannah bi hisab wal adab. Kemudian syafaat siapa yang diangkat derajatnya di surga, seperti Abu Salamah. Iya, dalam hadisnya kata dalam hadis disebutkan Nabi SAW datang dalam surga seorang laki-laki datang kepada Allah SWT. Ya Allah, iya, diangkat derajatnya, kemudian berkata, ya Allah, anna li hada, dari mana ini? Apa kata kemudian disebutkan Allah SWT katakan, hada istighfar walalik laka, ini istighfarnya anakmu untukmu di dunia. Iya, lihat, ini anak itu memberi syafaat. Iya, doa istighfar kepada Allah SWT untuk apa, itu akan diangkat derajatnya nanti. Kemudian ketiga, siapa yang kebaikannya dan kejelekannya setara. Iya, di sini memberi syafaat untuk masuk ke dalam surga, dihapus kejelekannya. Kemudian syafaat yang keempat, syafaat yang berhak masuk neraka untuk tidak memasukinya. Syafaat masuk neraka untuk tidak memasukinya. Kemudian yang terakhir, dan ini yang terkenalnya, walaupun di sana banyak yang membagi syafaat itu, ada syafaat Nabi SAW untuk orang Madinah yang meninggal dari tauhid dan seterusnya. Tapi ini yang sering kita dengar, dan yang terakhir, ini pembahasannya sebenarnya. Syafaat Nabi, syafaat orang yang syafaat umat Nabi SAW yang masuk neraka untuk dikeluarkan darinya. Ini
pembahasannya. Jadi kalau pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang syafaat, ini yang mau dibahas. Syafaat, iya, untuk pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka, untuk dikeluarkan dan dimasukkan dalam surga. Makanya dikatakan setiap kalau ada yang membahas tentang syafaat dalam pembahasan akidah, yang diinginkan ini hakikatnya. Ya, kemudian yang lainnya diikutkan. Karena kenapa dibahas ini? Ya, karena ini diselisih oleh ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij. Ya kan? Berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar kalau sudah masuk neraka tidak keluar lagi, kekal dalam. Baik. Itu pembahasan tentang syafaat. Pembahasan tentang syafaat. Ini namanya syafaat musbatah. Ya? Syafaatul musbatah. Dengan syarat-syarat tertentu tadi. Pertama dengan ridho, ya izin Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya kan? Izin Allah Subhanahu wa taala dulu. Iya. Kalau di akhirat itu, berhubungan dengan akhirat itu butuh dua izin. Namanya izin kauni dan izin syar'i. Tahu izin kauni? Ya, izin kauni itu izin untuk meminta. Ya? Izin untuk meminta. Izin syar'i itu ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberi syafaat. Itu namanya izin syar'i. Itu kalau di akhirat dibutuhkan dua itu. Iya. Kalau di dunia tidak, kecuali izin syar'i saja. Iya. Kalau di akhirat itu butuh dua. Namanya izin kauni dan izin syar'i. Dari sisi mana? Lihat. Tak kala Nabi SAW datang tunduk di syafaatul uzma ini, ya. Nabi SAW tak kala itu manusia datang mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Isa. Tidak ada yang bisa. Kemudian kata Nabi, ana laha. Kemudian manusia datang, ya Rasulullah, ishfa'lana inallah. Ya kan? Kemudian Nabi SAW datang kepada Allah, sujud tersungkur. Iya, sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak mampu untuk memuji sampai Allah mengilhamkan untuknya. Iya. Yang menjadi pujiannya untuknya. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah SWT dan nama dan sifatnya itu apa? Tauqifiyah. Iya. Di sini mereka tidak apa? Nabi SAW belum memuji sampai Allah menghilangkan. Dan pujian itu dengan nama dan sifatnya. Taib. Tak kala di situ tidak langsung meminta. Langsung meminta atau tidak? Tidak ada izin. Ini namanya izin kauni. Tidak ada. Kalau di dunia itu langsung. Ya Allah, sembuhkan saudaraku ini. Bapaknya saudaraku. Ini tidak perlu. Ya kan? Yang dibutuhkan itu izin syar'i. Yaitu Allah SWT mengizinkan untuk kita beri syafaat dari kita kepada Allah SWT, kemudian Allah menyembuhkannya. Iya. Kalau di akhirat tidak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW tak kala datang kepada Allah SWT itu tidak langsung dulu apa? Ya Allah, umatku, selamatkan umatku. Tidak ada. Ya kan? Tapi apa? Kata Allah SWT, ya Muhammad, irfa rasak. Ya, apa dikatakan? Bukan sebelumnya. Bicara kau didengar. Sal tu'ta, minta kau diberi, lihat. Baru dikatakan minta. Berarti menunggu izin syar'i. Isfa' tusyaffa. Beri syafaat, kau sudah diizinkan untuk beri syafaat kepada umatmu. Ya kan? Menunjukkan bahwasanya butuh pada izin syar'i. Jadi syarat untuk izin di akhirat itu dua. Izin syar'i dan izin kauni. Ini namanya syafaatul musbatah. Syafaatul musbatah itu seperti itu. Harus ada izinnya. Ya? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini izin mencakup untuk asy-syafi' dan al-masyfu'u lah. Ya? Al-masyfu'u lah. Ya. Baik, yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada al-masyfu' dan asy-syafi'. Ini juga berkaitan. Ini berhubungan dengan orang yang memberi syafaat, jelas harus ada izin. Ya kan? Memberi syafaat. Iya. Kemudian berkaitan dengan masyfu'ulah, yaitu orang-orang yang bertauhid, meninggal di atas tauhid. Meninggal di atas tauhid. Iya. Dan ini berkaitan dengan syafaat al-musbatah, syafaatul musbatah.
Iya. Jadi berapa izin tadi? Hah? Iya. Apa namanya? Al-izin? Iya, izin. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, illa liman adina. Apa namanya di ayat? Apa? Banyak sekali ayatnya nih. Man dzal ladzi yashfa'u 'inda Allah? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Ahsan. Iya, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang memberi syafaat banyak. Tapi harus melalui izin Allah. Apakah Allah izinkan kalian memberi syafaat atau tidak? Iya, ini harus ada. Kemudian berkaitan dengan syarat yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada asy-syafi'. Iya, begitu pula apa? Al-masyfu' lah. Iya. Illa kepada siapa? Al-masyfu' lah. Baik. Kemudian dari syafaat itu ada namanya syafaat manfiyah. Ini kita bahas dulu ini supaya lebih jelas. Namanya syafaat manfiyah. Ini syafaat manfiyah, syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya. Syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya. Ini syafaat yang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Di antara syafaat al-manfiyah itu adalah syafaatu asyirk wal kufur. Iya. Syafaatu syirk wal kufur. Ini tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, syafaat yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syafaat yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin syar'i ataupun izin kauni. Kemudian yang ketiga, syafaat yang terjadi untuk syafaat yang kepada masyfu'ulah yang tidak diridhoi. Tidak diridhoi. Kemudian terakhir, syafaat siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada penyembah-penyembahnya. Inilah syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin. Ya, syafaat kaum musyrikin itu ini yang diyakini. Ya, dia menyembah kepada, meminta kepada penghuni kubur. Itu untuk apa? Supaya nanti dia memberi syafaat kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang dilakukan dulu orang-orang musyrikin dulu. Sekarang itu dikatakan ini bukan berdoa. Saya tidak berdoa kepadanya minta syafaat, tapi bentuk takarrub supaya dia memberi syafaat. Ini juga masuk dalam kesyirikan, walaupun ini disebut bid'ah karena tidak ada sebelumnya. Bid'ah dari sisi tidak ada yang mendahuluinya dari orang musyrik, tapi disebut ini juga kekufuran. Kenapa? Karena takarrubnya ini bentuknya penyerahan ibadah kepada selain Allah, yaitu dengan apa? Menyembelih di situ, tawaf di situ, sujud di situ. Itu supaya diperhatikan oleh orang mati ini. Itu bagian dari, dan disebutkan walaupun dia bid'ah bukan berarti dia tidak kufur, karena bid'ah itu ada yang mengkufurkan, ada yang tidak kufur. Itu karena berkaitan dengan penyerahan ibadah kepada selain Allah SWT. Walaupun dia tidak berdoa, dikatakan saya tidak meminta kepadanya, tapi saya antum berharap padanya, berarti ada harapan, dan harapan itu doa, tidak bisa lari, kan sama saja. Taib, itu berkaitan dengan syafaatun manfiyah. Sekarang dari penetapan syafaat, kata beliau, syafaatul lati dakharaha lahum haqqun. Apa yang Nabi SAW siapkan, ini apa? Hak. Artinya dari setiap syafaat, maupun yang khusus, maupun yang umum, artinya umum, Nabi SAW dan selainnya bersyarikat pada syafaat itu semuanya sabit. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana diriwayatkan dalam khabar-khabar yang datang. Taib. Mu'tazilah, di antara syafaat yang 8 itu ada yang sepakat seluruhnya. Seluruh manusia sepakat. Sampai al-bid'ah sepakat. Seperti syafaatul uzma, syafaat diangkat derajatnya seorang yang sudah masuk surga. Tapi ada di antara syafaat itu yang diingkari oleh Mu'tazilah, Khawarij.
Syafaat apa itu? Itu yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, syafaati, iya, min ahli kabair, syafaati li ummati min ahli kabair. Syafaatku untuk umatku dari pelaku dosa besar, untuk dikeluarkan dari neraka. Ini yang diingkari mereka. Dengan keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu, iya. Sekarang mana dalilnya mereka? Kalau tanya mana dalilnya? Kenapa mereka mengingkari? Mengingkari syafaat. Bukan mengingkari kenapa mereka masuk surga. Kenapa tidak keluar? Karena mereka keyakinannya. Sekarang mana pengingkaran tentang syafaat itu? Perhatikan ini. Bukan pengingkaran dia akan keluar. Tidak. Pengingkaran yang menjadikan dia keluar itu apa? Kan syafaat kan? Sekarang mana dalilnya bahwasanya tidak ada syafaat untuk mereka, orang yang penghuni surga ini keluar? Berdalilkan dengan ayat-ayat yang dinafikan syafaat dalam Al-Quran. Seperti apa? Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Iya. Dalam ayat, ya alladzina amanu anfiqu qabli ayat yawmul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Lihat. Iya. Banyak penafian dalam Al-Quran itu. Lihat. Iya. Maka kita katakan semua penafian, ini kaidahnya, semua penafian, iya, yang datang dalam Al-Quran itu datangnya mutlak. Iya. Dan itu semua muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan dalil. Iya. Mutlak penafian dan itu muqayyad semua dengan dalil. Yang menunjukkan bahwasanya kenapa penafian? Karena penafiannya ini dinafikan untuk orang-orang kafir. Lihat. Jadi lafadznya mutlak tapi dia muqayyad pada hakikatnya dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya penafian itu diarahkan kepada orang-orang kafir yang tidak bermanfaat syafaatnya pada saat itu. Iya. Atau syafaat yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari syarat tadi. Ya, contohnya fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ini di awal dengan apa? Bagaimana sifat orang kafir? Ya, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khawidin. Terus wa kunna nukadzibu yaumiddin. Lihat. Fama tanfa'u syafa'atu asy-syafi'in. Maka di situ ketika ada yang memberi syafaat kepada mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia ini orang kafir. Syafaatul kufur wa syirk tidak berlaku. Itu manfi. Iya. Apalagi tadi syafaat dari yang tidak diizinkan. Itu tidak ada. Jadi semua penafian dalam Quran dikatakan nafi syafaat itu dikaitkan dengan apa? Muqayyad dengan dalil yang menafikan bahwasanya itu syafaat untuk orang kafir kah atau yang tidak diizinkan kah atau karena yang diberi syafaat ini bukan dari orang yang diridhoi atau terakhir yang tidak memiliki kudrah untuk memberi syafaat seperti sembahan-sembahannya orang yang memberi sembahannya orang yang menyembah untuk diberi syafaat pada penyembahnya. Lihat. Ini dikuatkan. Kenapa? Karena Nabi disembah. Siapa lagi? Isa disembah. Tapi apakah dia memberi syafaat nanti kepada penyembahnya? Tidak. Tapi memberi syafaat kepada siapa yang diizinkan Allah SWT? Nabi SAW memberi syafaat kepada pelaku dosa besar. Bukan orang yang menyembahnya. Jadi ini yang dinafikan untuk menafikan apa yang diyakini oleh ahlu syirk yang meminta syafaat di sisi yang mengharapkan syafaat di sisi Allah melalui siapa? Penghuni kuburnya yang diserahkan kepadanya. Ini yang dinafikan, tidak ada. Fala tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat. Karena dia adalah syafa'atu syirk. Tidak sampai. Bisa diyakini? Iya. Jadi ini semua pembahasan tentang syafaat itu kesimpulannya di situ berkaitan dengan dalilnya. Itu bisa insyaallah kita hadirkan besok dari syafaat-syafaat itu tapi kesimpulannya itu tadi berkaitan dengan syafaat. Jadi apa yang diinginkan syafaatul lati adkhala lahum haqqun itu sabitun. Apakah yang yang menjadi kekhususannya atau yang bersyarikat di situ? Di antaranya adalah syafaat untuk pelaku dosa besar yang masuk dalam neraka untuk keluar dari
neraka. Dan satunya lagi, pelaku seorang yang sudah berhak masuk neraka untuk tidak memasukinya, itu juga berlaku. Itu yang dinafikan oleh Mu'tazilah. Karena orang kalau sudah meninggal di atas dosa besar, berarti dia berhak masuk, sudah pasti masuk neraka. Iya. Itu beda. Sudah pasti masuk neraka tapi belum masuk. Ini dia syafaat untuk tidak masuk. Ya, atau yang sudah masuk kemudian dikeluarkan. Ini semua dinafikan. Dengan keyakinan tadi, bahwasanya pelaku dosa besar kalau meninggal tidak bertobat, masuk neraka. Yang sudah masuk neraka tidak bisa keluar lagi, kekal dalamnya. Jadi beda ada dua kondisinya. Itu nanti insyaallah dibahas tentang masalah iman. Ya, tentang ahlul qiblah minal ma'asi. Al-usatu min ahli qiblah. Pelaku maksiat dari ahlul qiblah itu kaum mukminin. Baik. Jadi selesai kita dari pembahasan tentang syafaat. Ya, pembahasan tentang syafaat dan pembahasan tentang syafaat tadi. Iya, yang menafikan, ada yang menafikan dan ada yang gulu. Nah, ini gulu dari kaum musyrikin, gulu dia. Ya, gulu dia kenapa? Karena meminta syafaat kepada makhluk. Iya. Untuk disiapkan di mana? Di hari akhirat. Nah, ini tidak berlaku. Ketika diminta di dunia, ya, kemudian dia mintanya kepada makhluk, diberi syafaat nanti di mana? Di akhirat, itu tidak berlaku. Dan itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, iya, syafi'u fiyya. Itu baru cocok. Ya Allah, izinkan syafi' nabiyaka fiyya. Ya kan? Berilah izin nabimu untuk memberi syafaat kepada saya. Ini mintanya kemana? Kepada Allah. Ini masyru'. Ya, masyru'. Iya. Masyru'. Tapi kalau berkaitan dengan hal tersebut kemudian ya Muhammad syafi'li. Iya, indallah. Ya, dan Nabi SAW sudah meninggal. Nah, itu doa. Iya, terlebih bahwasanya Nabi SAW itu tidak mampu pada hal tersebut. Iya, sampai Nabi SAW diberi izin untuk memberi syafaat. Iya, jadi itu dibedakan. Ya. Jadi ada 3 golongan dalam pembahasan tentang syafaat. Ada yang gulu seperti kaum musyrikin yang menetapkan syafaat untuk sembahannya untuknya. Ya, dan ada yang jafi. Iya, seperti Mu'tazilah yang menolak syafaat. Iya, walaupun tidak ditolak semuanya. Ya, ditolak itu yang berkaitan dengan akidahnya saja. Syafaatul uzma itu mereka tetapkan. Ya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan dari situ. Ya. Berkaitan dengan penetapan syafaat mereka tetapkan. Ya, dan berkaitan dengan syafaat dari sembahan-sembahan untuk penyembahnya, ini mereka Mereka nafikan, dan pembahasan tersebut itu berkaitan di dunia, di dunia, di mana kita sudah terangkan tadi. Ya. Kalau bentuknya doa, boleh atau tidak? Kalau katakan, ya fulan, isfa'li indallah. Langsung tidak boleh. Langsung tidak boleh. Kalau doa dan dia mampu, tidak masalah. Tapi kalau katakan, ya fulan, syafi'li indallah yaumul qiyamah. Ini apa? Ini yang tidak. Iya, karena syafaat seperti itu hanya diminta kepada Allah SWT di mana? Di dunia. Iya, di dunia. Bisa ya? Tapi kalau di akhirat nanti, ketika kaum datang kepada Nabi Adam, iya, ya Nabi, isfa'u lana indallah. Ini apa? Ya, jelas. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika di dunia, ya, kalau dia mampu, ya, dia mampu dan hadir dan dia mendengar dan seterusnya dari syarat-syaratnya, makanya apa? Nah, ini boleh. Dan ini bukan meminta kepadanya, tapi apa? Bentuk apa? Supaya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya minta kemana? Kepada Allah. Tapi siapa yang disuruh minta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dunia. Itu sekira kesimpulan dari masalah ini, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk sedikit pembahasan tentang dalil, kemudian kita berpindah ke al-mitsaq. Baik, kita cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.